Membahas soal untuk persiapan ujian akhir ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa pembuka majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa bitu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, jadi adik-adik sekalian, tadi barusan di-share ya untuk soal, rupanya ini yang terupdate. Jadi dengan sangat kilat Abang coba baca-baca, dan kalau misalnya nanti ada ralat-ralat, mungkin akan Abang share setelah hari ini ya. Oke, adik-adik sudah bisa dibuka catatannya, siapkan penanya, kita mulai ya, nomor 1. Oke, apa istilah untuk ketakutan yang tidak logis terhadap serangga tanpa adanya gigitan? Nah, kalau serangga itu biasanya depanannya itu ento, sedangkan ketakutan itu fobia. Maka kalau gitu ceritanya, entomofobia itu adalah ketakutan terhadap serangga ya. Jadi ini udah cukup jelas. Yang kedua, keracunan akibat gigitan, ini racun dan gigitan atau sengatan hewan yang mengeluarkan racun, baik jenis arthropoda maupun hewan lain seperti ular disebut. Ini juga udah cukup jelas, apa-apa yang ada hubungannya dengan racun itu pasti ceritanya adalah venom ya. Maka ini kita sebut sebagai suatu envenomisasi. Cukup jelas. Nomor 3, selama pertumbuhan serangga mengalami perubahan bentuk. Nah, ini juga dari SMA kita udah tahu ya, perubahan bentuk ini misalnya dari larva menjadi sebuah kupu-kupu ya, dari kepompong jadi kupu-kupu, itu kita tahu itu adalah proses yang namanya adalah metamorfosis. Sehingga yang ini jadinya nggak relevan ya, jadi nggak usah dipikirkan. Yang keempat, cacing pita termasuk penyakit yang foodborne disease. Foodborne disease itu artinya adalah penyakit yang muncul gara-gara makanan, di mana manusia mendapat infeksi bila makan daging sapi yang mentah atau kurang matang ya, jadi setengah matang, yang mengandung larva cacing yang disebut oleh sebagai Cysticercus bovis. Nah, cacing pita ini termasuk dari Cestoda. Nah, cacing pita kita udah tahu bentuknya gimana ya. Ini bentuknya gini ya, panjang, kemudian ada segmen-segmennya. Oke, jadi udah jelas ciri-cirinya gimana, yaitu bentuknya pipih dan bersegmen ya. Nah, kemudian ada lagi nih, ada yang bentuk badannya seperti daun. Ini yang biasa kita sebut sebagai trematoda ya. Bentuk badan bulat memanjang, ini contohnya Ascaris. Oke, lanjut. Nomor 5, infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh cacing penting bagi manusia dan seringkali mempunyai dampak serius bagi penderita. Oke,
Oke, maaf Abang hilang sebentar tadi ya. Bentar ya. Oke, nomor 5. Infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh cacing itu yang paling sering yang mana? Intinya itu ya. Kelompok cacing dengan spesies terbanyak yang menginfeksi manusia. Nah, ini udah jelas itu adalah si Cestoda ya. Jadi tinggal diingat aja. Nah, kadang-kadang beda slide, beda jawaban, tapi yang konsisten itu biasanya Bang ketemu yang Cestoda ini. Jadi belum ada penjelasannya. Lanjut aja dulu. Bagaimanakah cara cacing tambang menginfeksi manusia? Nah, cacing tambang ini adik-adik sekalian, tadi kan udah dijelaskan bahwa eh, si cacing tambang ini dia seneng masuk lewat kulit, jadi dia penetrasi ke kulit ya. Yang diingesti-ingesti itu seringkali si Ascaris ya. Sedangkan kayak cacing pita, dia senang itu nempel di daging yang belum matang kayak tadi. Maka itu adalah prosesnya vektor biologis. 7. Bagaimana cara cacing Ascaris lumbricoides menginfeksi manusia? Ini ingesti, sesuai yang di atas kita barusan bahas. Oke, nomor 8. Seorang dokter umum memberikan edukasi kepada pasiennya untuk tetap melakukan olahraga yang teratur untuk menurunkan berat badan pasien tersebut. Nah, jadi dia ingin menurunkan berat badan. Nah, artinya apa? Ini adik-adik sekalian, ini pasien kan mengalami suatu ini ya, faktor risiko. Jadi ada kondisi di mana pasien, ini satu ya, kondisi pertama, sehat tanpa faktor risiko. Yang kedua, sehat dengan faktor risiko. Yang ketiga, dia sudah sakit. Yang keempat, dia sudah komplikasi. Nah, sehat tanpa faktor risiko itu apa ya? Artinya dia berat badannya bagus, makannya sehat, olahraganya teratur. Nah, kalau misalnya kita melakukan pencegahan di tahap yang ini, sehat tanpa faktor risiko, maka itu arahnya ke yang primordial ini. Oke? Nah, tapi kalau misalnya pasiennya nggak ada gejala nih apa-apa sekarang, tapi berat badannya udah berat gitu ya, dia berat badannya 80 kg, tingginya 160, kita tahu itu overweight, memang belum ada gejala, tapi untuk mencegah terjadinya penyakit, maka dokter memberikan edukasi supaya si pasien ini menurunkan berat badan, maka ini adalah pasien yang tanpa gejala dengan faktor risiko, maka ini adalah pencegahan primer ya, ini dia. Jadi kita mencegah supaya pasiennya tidak jatuh sakit. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya sudah sakit, tapi kalau kita mau mencegah dia terjadi komplikasi, maka itu mengarahnya ke sini. Tingkat pencegahan sekunder ya. Sekunder itu artinya contohnya pasiennya udah ada hipertensi, kita nggak mau dia jatuh ke gagal jantung atau serangan jantung, maka itu pencegahan sekunder. Nah, kalau tingkat pencegahan tersier, itu yang kelima ya, ini rehabilitasi. Oke, jadi sesuai kasus, pasiennya disuruh nurunin berat badan. Kalau disuruh nurunin berat badan, ya pasti berat badan pasiennya overweight. Kalau overweight, ada faktor risiko. Itu adalah tingkat pencegahan primer ya. 9. Seorang dokter umum tetap menganjurkan pasien untuk tetap makan makanan berserat meskipun belum ada gejala dan tanda penyakit. Oke? Nah, dia tetap dikasih ini walaupun dia nggak punya gejala dan tanda. Sebenarnya ini harusnya dilengkapi juga dengan ada faktor risiko atau enggak. Karena kalau nggak rancu. Tapi rasa abang, karena dia di atas sudah ngasih opsi yang pencegahan primer, ini mengarahkan kita kepada yang tingkat pencegahan primordial ya. Oke, nomor 10. Salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am. Oke, intinya apa? Ada nabi yang mendapatkan ujian, yaitu diberikan penyakit. Nah, akibat sakit yang dideritanya itu, dia ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Nah, nabi yang terkena penyakit ini penyakit kulit ya. Itu udah jelas Nabi Ayub ya. Oke, karena cobaan-cobaan masing-masing
nabi ini kan beda-beda ya. Ada yang ditelan oleh ikan paus, ada yang di apa ya namanya tuh diberikan godaan berupa memakan buah kuldi oleh Siti Hawa, kemudian ada yang disuruh menyembelih anaknya sendiri dan seterusnya ya. Tapi dalam konteks ini yang paling penting si Nabi Ayub ini, yang hubungannya dengan penyakit. Kemudian nomor 11, ini Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80, dia itu membahas mengenai dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku ya. Wa izza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jadi intinya dia ngasih tahu bahwa kita dokter cuma sebagai perantara untuk bisa memberikan kesembuhan pada pasien ya. Jadi jangan pernah takabur, sombong, bilang bahwa kita yang nyembuhin pasien, padahal sebenarnya kita cuma perpanjangan tangan daripada Allah itu sendiri. Oke, 12. Banyak teori yang berhubungan dengan proses terjadi penyakit. Nah, tapi ada yang hubungannya dengan makhluk halus atau jin. Walaupun sebagian besar orang menolaknya. Oke, jadi memang tidak bisa dipungkiri penyakit-penyakit ini ada juga yang berhubungan dengan sifat-sifat goib ya. Jadi kalau memang dia terbukti ini sifatnya goib, secara medis tidak bisa dijelaskan, ya udah kalau gitu ya bawa ke pakar agama dan dilakukan ruqyah syariah ya. Tapi kalau misalnya masih bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran ya datangnya ke dokter kalau gitu. Oke, 13. Sakit dalam pandangan Islam bukan hanya akibat dari sebuah proses perjalanan dan terjadinya penyakit, tetapi ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmahnya? Nah, adik-adik sekalian, trik untuk menjawab soal-soal yang sifatnya agama seperti ini biasanya adalah yang paling panjang. Coba kita buktikan ya. A. Sakit adalah azab dari Allah. Ini bukan hikmah ya. Kemudian sakit adalah hukuman Tuhan pada manusia. Memang iya, ada yang diberikan sakit itu sebagai hukuman. Tapi ini tidak termasuk pada hikmah ya. Sakit adalah warisan Nabi Ayub apalagi ya. Sakit adalah ketika orang tidak dapat menjaga kesehatannya. Ya ini hukum ini aja sebenarnya. Hukum sebab akibat. Tapi sakit adalah ujian dari Allah sekaligus penggugur dosa bagi yang sabar ketika menderita suatu penyakit. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat pasiennya sakit, kemudian kita ingin menenangkan pasien, kemudian melakukan pendekatan secara agama, ya adik-adik bilang yang opsi B ini ya, ibu jangan khawatir, sakit ini walaupun tidak nyaman tapi adalah penggugur dosa, gitu-gitulah ya. Jangan kalian bilang sakit ibu ini azab dari Allah gitu ya, jangan ya. Oke, 14. Konsep Islam dalam mencegah terjadinya penyakit adalah, nah seperti yang tadi juga, kita lihat mana opsi yang paling panjang. Nah ini dia ya, yang B ini ya. Sekarang kita bahas, sudah menjadi suratan nasib bagi seorang manusia, ya udah ya memang mau nasib gimana lah ya. Tapi pada dasarnya, dalam Islam itu kita harus mencontoh, mencontoh Nabi Muhammad itu bagaimana cara hidupnya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, semuanya pola hidup bersih dan sehat, itu yang harus kita contoh supaya tidak terjadi penyakit. Oke, baru kita kembali ke hal-hal yang lebih ilmiah ya. 15. Tahapan terjadinya replikasi DNA pada siklus sel terjadi pas kapan? Ini udah jelas, ini fase S ya. Inilah DNA, replikasi. Kalau yang M, ini adalah pembelahan sel ya, udah jelas nih. Yang urutannya PEMAT itu ya. Jangan lupa nih. Kemudian ada fase G1, ini adalah fase pertumbuhan sel atau cell growth. Kemudian fase G2 itu adalah fase persiapan mitosis. Jangan lupa ada yang namanya G0 ya. G0 ini adalah fase di mana dia hidup, tapi tidak replikasi. Oke, jadi dia ya begitu-begitu aja ya. Sama kayak sel-sel itu. Lanjut. Fase di mana sel tetap menjalankan fungsi metaboliknya dengan aktif, tapi tidak proliferasi, ini seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, itu fase G0 ya, jelas. 17. Peristiwa pembelahan sel, yang terjadi pada sel-sel somatis, yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dan identik dengan sel induknya.
disebut, ini sudah jelas, ini adalah mitosis ya. Jadi kalau cerita pembelahan sel dibagi dua, ada yang namanya mitosis, ada yang namanya meiosis. Nah, bedanya apa? Kalau mitosis ini biasanya identik. Kalau yang meiosis ini dia ada hilang minus 1N namanya ya. Contohnya apa yang meiosis ini? Contohnya adalah pembentukan sperma dan oosit ya, atau sel telur. Kenapa dia mesti ada minus 1N? Ya karena kan kromosom laki-laki sama kromosom perempuannya nanti bakal bergabung ya. Jadi XX atau XY. Jadi nggak bisa dua-duanya ada. Kalau nggak nanti dia akan bertambah kromosomnya, menyebabkan terjadinya penyakit. Gitu ya. Jadi itu bedanya mitosis dengan meiosis. Oke, jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet. Gamet itu bisa sel sperma, bisa sel telur. Makanya ini adalah judul besar dari ini ya. Dan proses dari gametogenesis itu sifatnya adalah meiosis. Itu maksudnya. 18. Proses akhir dari pembelahan mitosis adalah, nah jadi jangan lupa tadi udah dibilang bahwa urutannya selalu pimet ya. Urutannya ke sana. Jadi profase, dilanjutkan ke metafase, dilanjutkan ke anafase, dilanjutkan ke telofase. Maka proses akhirnya yang mana? Ya telofase kalau gitu. Ya. 19. Sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus. Nah, ini cerita tentang apa nih? Cerita tentang spermatogenesis ya. Oke, jadi singkatnya, spermatogenesis itu dimulai dari awalnya spermatogonium ya. Spermatogonium ini akan berubah menjadi sel sperma yang spermatosit primer. Spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan berubah menjadi spermatid, yang pada akhirnya akan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang matang. Nah, tapi adik-adik sekalian, di sini ada yang mesti diperhatikan. Spermatogonium itu awalnya dia sifatnya 2N ya, 2 kromosom. Kemudian dia mengalami mitosis, membelah. Di sini dia masih 2N. Kemudian di sinilah dia mengalami meiosis 1. Oke, gitu. Nah, karena tadi Abang bilang mitosis itu adalah proses untuk menghasilkan sel yang identik dengan sel induknya, maka di sini masih 2N, di sini masih 2N, tapi ketika dia dari sel primer menjadi spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, maka dijumpai nanti di sini jadi 1N. Gitu ya. Ini juga 1N atau N saja sebenarnya udah cukup ya. Maka ini kan prosesnya di sini nih, meiosis 1. Selnya yang mana? Ya spermatosit primer ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20. Ini masuk farmakologi. Antimikroba adalah, nah jadi antimikroba ini singkatnya udah jelas, dia adalah obat pembasmi mikroba yang merugikan manusia. Oke? Nah, kalau misalnya zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, ini ceritanya apa? Ini cerita antibiotik. Contohnya penisilin ya. Jadi bukan ini. Mikroba ini kan grup besar. Kemudian yang C, kenapa salah? Zat yang digunakan untuk membunuh semua mikroorganisme, baik yang bikin kita sakit ataupun yang normal. Ini juga tidak tepat, karena yang paling penting itu adalah membunuh yang merugikan manusia. Jangan yang baik untuk kita dibunuh juga, gitu ya. Kemudian D, obat-obatan yang digunakan untuk menangani kasus infeksi bakteri. Kalau bakteri ya antibiotik judulnya ya. Kemudian zat dan obat yang digunakan untuk membersihkan. Ini ceritanya antiseptik. Oke, jadi jelas ya. 21. Enzim beta-laktamase akan menghidrolisis cincin beta-laktam. Pada bakteri gram positif, hal ini dapat terjadi pada mikroba dengan antimikroba nih sebenarnya. Dengan mekanisme kerja pada, nah ini intinya adalah, ini antibiotik golongan beta-laktam. Nah,
Pertanyaannya adalah, kerjanya gimana? Ya, simple. Semua yang ada hubungannya dengan beta-laktam itu menghambat sintesis dinding sel ya. Kalau misalnya bakteri nggak ada dinding selnya lagi, ya nggak ada yang melindunginya, ya matilah dia gitu ya. Dan itu menyebabkan si bakteri itu kalau memperbanyak dirinya bereplikasi atau membelah diri, ya nggak ada dinding sel. Jadi dia tidak memiliki pelindung. Lanjut ke nomor 22. Patogenesis kasus di atas ya. Ini patogenesis ceritanya. Oke, kita baca. Di suatu negara pernah terjadi KLB terhadap diare, menyerang semua penduduk, di mana penderita mengeluhkan mencret yang terus-menerus sepanjang hari, tidak berdarah, dan agak sedikit berlendir. Bila ditampung seperti air yang keruh. Nah, jadi ini jelas ya, airnya keruh. Kalau misalnya adik-adik ketemu pasien dengan BAB yang pasien yang BAB-nya warnanya keruh seperti air cucian beras, maka itu adalah ciri khasnya Vibrio cholera. Nah, ini satu-satunya patogen yang menyebabkan itu ya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dia si Vibrio cholera ini menyebabkan pasien ini kok bisa muncul ini BAB yang berwarna keruh. Nah, patogenesisnya adalah kita lihat menempel di mukosa usus halus ini semua bakteri yang menyebabkan gastroenteritis akan menempel di mukosa halus. Nah, tapi kenapa bisa muncul warna-warna yang air keruh itu? Karena dia mengeluarkan toksin, ya. Jadi si Vibrio cholera ini ciri khasnya adalah mengeluarkan toksin. Namanya adalah enterotoksin. Atau secara spesifik yang punya kolera adalah koleragen. Kalau mau lebih spesifik lagi. Nah, tapi kalau misalnya soalnya dirubah, pasiennya datang dengan BAB berlendir, ya BAB lendir, plus darah. Kalau darah ini artinya ada luka. Maka ini mekanismenya yang mana? Yang merusak mukosa-mukosa usus halus ya, seperti opsi di C dan D. Maka ini ceritanya adalah Shigella dysentery. Caranya adalah merusak mukosa usus. Ya, mana tahu soalnya diputar-putar sedikit. 23. Masuk ke jamur. Penggolongan infeksi oleh jamur dapat dilakukan dengan secara lokal ataupun secara general ya, atau sistemik. Infeksi jamur yang menimbulkan demam bila masuk ke dalam sirkulasi dan merangsang pembentukan cincin di tubuh adalah yang sistemik. Nah, pertanyaannya adalah jamur mana yang termasuk sistemik? Intinya gitu sih ya. Ini penjelasannya kepanjangan. Oke, jadi kita tahu Malassezia furfur ini menyebabkan terjadinya tombe. Trichopiton, epidermopiton, dan microsporum ini adalah dermatofita. Penyebab apa? Penyebab tinea. Maka ini dua-duanya sifatnya adalah lokal. Nah, yang sistemik siapa? Si histoplasma ya, atau histoplasmosis penyebab yang penyakitnya nanti. Biasanya pada pasien yang infeksi oportunistik atau IO. Paling sering pada pasien yang HIV. 24. Proses suatu infeksi pada kulit adanya produksi eksudat yang virulen sebagai akibat invasi nih, ini kayaknya banyak typonya deh. Invasi bakteri ke darah luka baik oleh bakteri flora maupun patogen. Apa intinya nih? Oke, ada luka terbuka, ada ulkus. Nah, untuk melihat bakteri penyebabnya, penyebab siapa penyebab ulkus ini? Cara mengambil spesimennya gimana? Intinya gini, pertanyaannya emang agak belibet ya. Jadi, cara mengambil spesimen pada ulkus itu gimana? Gitu ya. Jadi ini caranya adalah ya usap aja dasar lukanya, kemudian berikan langsung ke ininya ya, ke lab. Oke, 25.
Virus merupakan patogen berukuran sangat kecil yang memiliki struktur sangat sederhana. Manakah struktur di bawah ini yang dimiliki setiap virus ya? Ini setiap virus. Kemarin sudah dijelaskan bahwa virus itu pada dasarnya punya dua struktur, yaitu kapsid ditambah dengan eh, asam nukleatnya ya. Plus minus envelope. Artinya apa? Kalau pertanyaan yang selalu dimiliki, ya pasti yang ini. Oke, jadi karena yang A ada envelope, maka ini tidak selalu, envelope juga tidak selalu. Kapsid dan genom, ya kalau di sini dia bilangnya genom ya, asam nukleatnya. Jadi ini jawabannya. Genom dan reseptor nggak selalu, genom kapsid, mitokondria apalagi. Mitokondria itu lebih ke sel-sel seperti sel bakteri, sel manusia, sel fungi ya. 26. Virus diklasifikasikan berdasarkan materi genetiknya. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk materi genetik virus? Oke, di sini ada, ingat kemarin ada DNA, ada RNA ya. Yang DNA ini dibagi dua, ada yang single stranded, ada yang double stranded. Oke, jadi double stranded ini benar, single stranded yang ini benar ya. Sedangkan RNA itu semuanya single stranded ya, single stranded semua. Baru nanti dia dibagi single stranded yang sense positif, single stranded yang sense negatif, single stranded yang positif by DNA, dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada RNA yang double stranded, ini tidak termasuk ya. Lanjut 27. Protein virion berenvelop masuk ke dalam host dengan cara endositosis. Ya, ini ceritanya adalah masuk ke dalam. Oke, jadi review sedikit yang kemarin. Attachment itu artinya nempel, penetration artinya masuk, uncoating artinya buka kapsid, replikasi artinya ya replikasi bertambah banyak ya, jumlahnya bertambah. Asimilasi artinya penyusunan. Jadi karena ini udah ada kata kunci yaitu masuk ke dalam, yaitu adalah penetrasi ya. Oke, proses virus melepaskan materi genetiknya ke dalam sitoplasma. Jadi dia melepas materi genetik, itu adalah proses uncoating ya. Jadi udah jelas ini. 29. Beberapa virus mampu menyebar secara aksonal, mengikuti jalur saraf. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, dia ada wajah seperti ini ya, ini mata, ini hidung, ini mulut. Kalau misalnya pasiennya kena penyakit di satu sisi aja, sesuai dengan dermatom atau mengikuti jalur sarafnya, maka itu kita sebut sebagai diseminata. Oke, radikular ini nggak ada di konteks ini ya, radikular itu nanti di saraf ya. Aksial juga ini istilah anatomis. Kalau generalisata ini sistemik, kalau lokal artinya di satu tempat ya. 30. Virus varicella pertama kali akan masuk lewat saluran napas, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh dan menembus pertahanan kulit hingga timbul bintil cairan. Mekanisme ini dinamakan penyebaran secara, nah jadi intinya adalah virus ini masuk lewat saluran napas, kemudian dia ke seluruh tubuh. Jadi dia nggak pilih-pilih ya, nggak satu tempat, nggak mengikuti jalur saraf. Nah, karena dia seluruh tubuh, kata kuncinya, maka ini adalah generalisata. 31. Fungi ini ada beberapa jenis. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Yang uniseluler yang mana? Udah jelas ya, yang ragi ya. Ragi atau yeast. Nah, inilah yang Abang bilang kemarin, kalau di soal biasanya munculnya kata-katanya adalah ragi ya, bukan yang satu lagi itu, Abang lupa kemarin apa. Jadi dia sifatnya uniseluler, sedangkan kapang sama mold ini sama. Ini adalah multiseluler. Miselium adalah kumpulan hifa. Cendawan ini yang kita makan ya, ini makanan. Contoh yang yeast apa? Candida albicans. Contoh yang multiseluler ini apa? Aspergillus ya. Oke. 32.
Saat suasana memungkinkan, fungi dapat memiliki struktur reproduktif yang aseksual, yang disebut juga dengan, nah jadi kemarin sudah dibahas bahwa kalau misalnya fungi itu bereproduksi secara aseksual ada dua ya, satu yang conidia, satu yang sporangiosphora. Oke, sama conidiospora ya. Nah, kebetulan di sini udah jelas pilihannya yang ada hanya si conidia, maka itu jawabannya. 33. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang berobat ke puskesmas karena batuk. Batuk ya. Dokter di puskesmas memberikan edukasi agar pasien menggunakan masker. Tujuan pasien menggunakan masker adalah mencegah portal of entry melalui, nah jadi kita udah tahu karena dia batuk, batuk masuknya ke paru, maka ini adalah tractus respiratorius, ya, respirasi. Kalau genitourinaria ini sifatnya ke kelamin dan saluran kemih. Kalau gastrointestinal ini saluran cerna. Kalau vertikal ini dari ibu ke anak. Kalau dia horizontal, maka dia dari satu orang ke orang lain ya. Orang ke orang. Oke, jadi ini cukup jelas untuk dijawab. 34. Seorang perempuan usia 30 tahun datang berobat ke klinik Aisyah karena mengalami keputihan. Keputihan itu artinya keluar cairan dari kemaluannya. Ya. Dokter menjelaskan bahwa pasien mengalami infeksi menular seksual. Portal of entry penyakit adalah, nah jadi kalau infeksi menular seksual pasti ada kontak dengan kelamin. Maka sesuai dengan namanya, ini adalah traktus genitourinaria. Mudah ya. 35. Seorang bayi usia 1 minggu, nih bayi ya, 1 minggu nih baru lahir, dibawa ibunya berobat ke klinik UMSUK karena mengalami demam. Dokter menjelaskan bahwa pasien mengalami infeksi selama kehamilan. Jadi ini artinya selama ibunya hamil si bayi, dari ibunya sakit, terinfeksi, ditularkan ke anaknya selagi di dalam kandungan. Maka ini sesuai namanya adalah yang transmisi vertikal. 36. Seorang laki-laki usia 19 tahun datang berobat ke klinik Muhammadiyah karena mengalami mencret. Dokter menjelaskan bahwa pasien mengalami disentri. Nah, disentri ini ceritanya mana tadi yang BAB? Darah ya, disertai lendir. Portal of exit, kok exit? Entry nih maksudnya nih, entry ya. Portal of entry, penyakit yang dialami pasien ini adalah melalui, udah jelas, kalau ada hubungan dengan BAB yang berdarah, ini pasti adalah traktus gastrointestinal atau saluran cerna. 37. Seorang perempuan usia 22 tahun datang berobat ke klinik UMSUK karena mengalami demam. Dokter menjelaskan bahwa pasien mengalami penyakit demam berdarah, DBD ya, ini ceritanya DBD. Penyakit yang dialami pasien ini terjadi melalui apa? Kita udah tahu kalau misalnya pasien itu DBD, ini pasti ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui nyamuk ya. Ya, anggap aja lah ini nyamuk. Nah, tapi ini intinya adalah dia dari orang ke orang ya. Kalau dari orang ke orang itu pasti yang horizontal transmisinya. Oke, bentar ya, bentar aja. Oke, kita lanjut. 38. Unsur dasar yang dapat mempertahankan kehidupan dan menyediakan tenaga yang dibutuhkan oleh sel-sel adalah, ini sudah jelas, pasti adalah si gizi. Kenapa? Karena makanan belum tentu bergizi ya, dan kesehatan itu juga bukan unsur ya, tapi itu kondisi. Nah, tapi kalau misalnya ditanya lebih spesifik, yang menyediakan tenaga itu lebih pentingnya adalah ATP ya.
39. Dalam trias epidemiologi, begitu terjadi gangguan keseimbangan, maka akan muncul, ya pasti bakal muncul penyakit lah. Jangan lupa trias epidemiologi itu apa? Trias epidemiologi itu ada host, ada agent, ada environment. Oke, jadi apapun penyakit infeksiusnya, pasti hubungannya balik-balik lagi tuh ke segitiga ini. Contohnya, yang paling gampang aja deh, influenza. Nah, kadang-kadang ditanya, ini masuknya kemana ya? Kalau host itu artinya si manusianya. Agent itu contohnya virus. Environment lingkungannya gimana? Lingkungannya rupanya sedang suhunya turun ya. Lagi dingin. Nah, katakanlah salah satu dari ini ada yang terganggu. Contoh, manusianya sistem imunnya lagi turun. Jadi walaupun agentnya biasa-biasa aja, environment-nya biasa-biasa aja, si host ini bisa saja terinfeksi gitu ya. Atau yang kedua, agentnya kuat, virulensinya lagi tinggi, lagi mutasi. Manusianya sebenarnya sehat-sehat aja dan lingkungannya itu biasa-biasa aja ya. Tapi gara-gara si virusnya lagi kuat-kuatnya, maka dia bisa menginfeksi manusia. Gitu. Contohnya COVID ya. Paling gampang ngasih contoh COVID soalnya. Kitanya sehat-sehat aja, tapi rupanya virusnya ini ganas ya. Oke, kemudian atau manusianya tuh sehat, sistem imunnya bagus. Virusnya juga ya nggak ganas-ganas banget ya. Virusnya lagi santai-santai aja. Tapi lingkungannya lagi dingin. Suhu sedang dingin. Wah, langsung deh terinfeksi ya. Karena ini suhu yang ideal untuk si virus untuk masuk ke tubuh manusia. Oke, jadi jangan lupa dengan trias epidemiologi karena soal itu suka dibolak-balik di situ ya. Oke, kita masuk ke 40. Nah, seorang laki-laki 30 tahun sudah menikah datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal di lipatan paha. Gatal yang udah 2 minggu yang lalu, rasa gatal semakin berat, terutama ketika berkeringat ya. Ini artinya kondisi lembab. Ini environment. Riwayat alergi nggak ada, vital sign kesadarannya bagus. Oke, pemeriksaan fisik dapat apa? Di lipatan ada lesi makula. Ini eritematosa ya, salah nih. Eritematosa. Makula itu artinya berubah warna. Eritematosa artinya berubah warnanya jadi merah. Multiple artinya lebih dari satu. Batasnya tegas, bentuknya bulat, batas tepi meninggi, kemudian ada central healing. Nah, ini adalah ciri khas dari jamur ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, didiagnosalah pasiennya terkena penyakit namanya tinea cruris atau tinea pada lipatan ya, lipatan paha terutama. Nah, untuk kasus di atas, secara lokalisata infeksi jamur tersebut masuknya kemana? Sudah jelas, ini karena tinea, tinea itu adalah superficial ya. Yang subkutan yang mana? Yang kemarin itu, contohnya sporotrichosis itu ya. Yang pada pasien-pasien, apa namanya itu, tukang kebun, yang terpapar oleh tumbuhan-tumbuhan. Yang sistemik sama oportunistik, contohnya adalah Candida ya. Itu yang sistemik lebih cenderung itu si histo ya, histoplasmosis ya. Kalau yang oportunistik ini lebih ke Candida. Walaupun histoplasmosis juga bisa ya. Kalau kapitis ya ini malassezia ya. Malassezia furfur. Oke, bisa lah ya gampang nih. 41. Diagnosa mikrobiologi secara mikroskopis dapat dilakukan dengan teknik pewarnaan menggunakan zat. Nah, ini abang agak sanksi karena nggak jelas spesimennya itu apa ya. Kalau spesimennya itu adalah kulit, maka biasanya yang dipakai adalah KOH yang 10%. Tapi kalau udah rambut, kuku, ini biasanya yang KOH 20%. Jadi ini sebenarnya tergantung banget dengan spesimennya apa. Tapi kalau abang
yang lagi ujian, abang lebih milih KOH 10%. Kenapa? Karena itu yang lebih umum dan yang ada di mana-mana dibandingkan yang 20% ya. Tapi kalau dia minta yang lebih spesifik, adik-adik tahu mana yang mau dijawab. Gitu. 42. Faktor virulensi dari Tinea cruis pada kulit meliputi attachment dan adherensi. Untuk proses ini, oleh karena jamur memiliki enzim titik-titik-titik. Nah, jadi adik-adik sekalian, si jamur ini bisa attachment dan nempel di kulit itu karena dia punya enzim yang namanya keratinolitik protease ini. Jadi keratinolitik ini artinya dia memecah keratin, yang mana kulit kita itu terbentuk dari keratin ya. 43. Struktur dermatofita yang merupakan komponen dinding sel jamur berperan pada efek penghambatan inhibisi proliferasi keratinosit. Ini udah mulai udah mulai memusingkan. Tapi intinya apa? Ada dinding jamur ya, dinding sel jamur. Ada strukturnya. Strukturnya membuat keratinosit tidak membelah diri. Intinya gitu. Apa sih struktur di dinding sel jamur yang tidak membelah, yang membuat keratinosit dari manusia yang diinfeksinya itu tidak membelah diri? Pertanyaannya apa gitu kan? Nah, ini abang masih sanksi. Udah baca berapa slide sama googling juga. Masih di antara dua ini. Jadi nanti ini abang update aja ya apa jawabannya. Nomor 44. Ini juga sama ya. Komponen yang terdapat pada dinding sel yang berperan pada proses adhesif tadi apa? Ini balik lagi ke atas. Jadi masih di antara itu juga. Jadi ini jawabannya nyusul ya untuk yang pastinya apa. 45. Virulensi Candida ditentukan oleh kemampuannya merusak dan invasi ke dalam jaringan. Jadi si Candida ini bisa merusak dan menginvasi ke dalam jaringan. Nah, enzim-enzim pada Candida yang berperan sebagai faktor virulensi adalah yang bisa menyebabkan ini apa? Nah, sebenar-benarnya adik-adik sekalian, harusnya jawabannya adalah keratinase tadi, atau elastase. Jadi, opsinya tuh nggak ada di sini. Streptokinase udah jelas nggak ya? Nah, ini yang mana abang masih sanksi, karena harusnya jawabannya itu yang ini. Tapi mana tahu di slide ada, nanti coba abang double check ya. Jadi, untuk nomor 43, 44, 45, jawaban pastinya menyusul ya. 46. Pengetahuan tentang rantai penularan infeksi sangat penting. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Tindakan eliminasi semua mikroorganisme penyebab infeksi termasuk spora bakteri yang sangat resistan itu disebut apa? Intinya gini, kita mau mengeliminasi mikroorganisme. Oke. Nah, eliminasi mikroorganisme ini bisa secara selektif atau semua-semuanya. Dalam konteks yang ini, semuanya itu mau dihabiskan lah pokoknya. Mikroorganisme termasuk spora-sporanya. Artinya spora-spora ini kan bentuk-bentuk dorman dari bakteri. Nah, biasanya bentuk dorman dari bakteri itu lebih kuat dibandingkan bentuk aktifnya. Maka untuk membunuhnya perlu proses yang lebih lebih kuat dibandingkan proses-proses biasa. Misalnya kita mau bersihin alat medis untuk operasi, pinset, klem, scalpel, blade, gitu-gitu mau kita bersihin. Emang bisa kita cuci pakai sabun aja? Nggak bisa. Emang bisa kita semprot pakai alkohol swab atau alkohol spray atau apapun itu ya, atau betadine? Nggak bisa juga ya. Jadi caranya gimana? Harus melalui proses yang namanya sterilisasi. Nah, ini nanti ada alatnya ya, ada alat sterilisasi.
menggunakan suhu tinggi dan macam-macamnya ya. Sedangkan antiseptik dan desinfeksi itu hanya membersihkan dengan cara yang lebih sederhana ya. Jadi karena ini kita mau ngebunuhin spora-sporanya juga, maka masuknya kepada yang sterilisasi. Oke, metode sterilisasi dapat dilakukan dengan panas, filtrasi, dan radiasi. Oke, nah tindakan sterilisasi yang panas kering pada OC, jadi ingat ada alat di lab itu yang kayak ini ya, kayak apa namanya itu, alat untuk niup balon sabun itu, jadi ujungnya bulat, bolong tengahnya. Nah, itu diapain? Kita lakukan red heat ya, biasanya. Red heat itu gimana? Ada api Bunsen ya, yang bentuknya gini tuh. Ada apinya, kita hidupin kan. Ini kita letakkan kemari sampai warnanya merah. Itu namanya red heat. 48. Dinding sel adalah lapisan pembungkus sel yang terletak di antara membran sitoplasma dan kapsul. Murein, mukopeptida zat yang menyusun pada semua dinding sel bakteri gram positif dan negatif adalah, ini intinya adalah murein itu nama lainnya apa? Nama lain dari murein itu adalah peptidoglikan. Intinya itu aja sebenarnya. 49. Alat gerak bakteri yang merupakan filamen bentuk helix dengan motor pada dasarnya dan berotasi terhadap permukaan bakteri tersebut disebut. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini ceritanya adalah tentang alat gerak pada bakteri. Nah, alat gerak pada bakteri itu ada pili, ada fimbria, ada flagel. Kalau kapsul ini lebih kepada pelindungnya. Jadi Bang gambar aja. Ini ada bakteri. Ada satu yang panjang di belakang gini. Ada yang kecil-kecil. Ada yang lebih gede. Tapi banyak juga. Oke. Nah, yang panjang sendiri di belakang ini namanya adalah flagel. Fungsi utamanya adalah buat bergerak yang jauh. Kalau yang ini, yang kecil-kecil biru ini, biru muda, itu kita sebut sebagai pili. Sedangkan yang lebih panjang sedikit dari si pili ini kita sebut sebagai fimbria. Kalau pili ini untuk merangkak-rangkak di sel ya, tapi kalau fimbria ini fungsinya lebih ke reproduksi. Sehingga kita baca ulang, dia bentuknya helix dengan motor dan berrotasi. Maka ini merujuk kepada flagel ya. Ini juga sudah jelas. 50. Bakteri mempunyai struktur sebagai mediator perlekatan yang melindunginya juga. Dari apa? Dari fagositosis. Kemudian juga menyimpan karbohidrat untuk metabolisme berikutnya. Ini udah jelas, kata kuncinya yang satu ini aja, melindungi, maka ini jawabannya adalah kapsul. Jadi intinya, Abang nggak paham ya kenapa ini bentuknya nggak pertanyaan. Contohnya gini loh, harusnya struktur apakah pada bakteri yang berfungsi sebagai ini, harusnya itu gitu ya. Jadi lebih mudah kita untuk membacanya ya. 51. Salah satu virulensi bakteri adalah dengan melakukan adesi dan attachment. Nah, E. coli melakukan attachment pada sel epitel saluran cerna ya, dan mampu menghindari fagositosis. Pertanyaannya adalah, Abang nggak ngerti ini maksud pertanyaannya gimana. Apakah dia bertanya dengan cara apa dia menghindari fagositosis, atau yang kedua, bagaimana cara E. coli ini melakukan adesi dan attachment gitu ya. Kenapa? Karena kalau ceritanya adalah menghindari fagositosis, maka itu mengarahkan kita kepada si flagel. Sedangkan kalau misalnya dia bilang bagaimana dia melakukan adesi dan attachment, maka itu ceritanya adalah si pili, gitu ya. Jadi ini kayaknya pas ngumpulin soal ada informasi yang kurang, jadi kita nggak bisa dapat jawaban definitif untuk soal yang ini. Oke, tapi intinya adik-adik tahu kalau misalnya flagel ini untuk kabur, kalau yang pilih untuk nempel. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja. Ini mau nanya yang mana dia nih? Mau yang cerita adesinya yang ini,
atau yang menghindari fagositosis ini ya. 52. Berikut merupakan ciri-ciri umum protozoa kecuali. Oke, sekarang kita masuk ke protozoa. Kita sudah tahu bahwa protozoa itu uniseluler, nggak ada yang multiseluler ya. Kalau multiseluler kan artinya dia yang kayak tadi itu ya nih banyaknya. Kalau protozoa kan nggak, dia sendiri ya, begini aja. Kedua, eukariotik. Ya, betul. Ada inti selnya. Kemudian sifatnya heterotrof. Ini juga betul. Kenapa? Karena dia heterotrof itu artinya mengkonsumsi ya. Artinya dia tidak hidup dengan fotosintesis kayak apa, kayak tumbuhan gitu. Dia nggak makanin organisme lain gitu kan. Jadi intinya heterotrof itu memakan organisme lain ya. Manusia juga termasuk heterotrof. Kemudian punya bentuk kista ya jelas karena protozoa itu punya fase kistanya di mana dia itu bisa bertahan hidup di daerah yang eh, tidak menguntungkan baginya dalam bentuk kista. Kemudian multiseluler. Nah, udah jelas karena dia uniseluler, dia tidak mungkin multiseluler. Maka jawabannya adalah ini ya. Lanjut, 53. Protozoa pada umumnya memiliki berapa stadium? Pada umumnya udah jelas, dia cuma punya 2 stadium. Apa aja tuh? Oke, stadium yang pertama adalah stadium aktif. Yang stadium satu lagi itu namanya stadium dorman. Nah, tapi ini seringkali itu dipakai istilah-istilah lain. Maka adik-adik mesti tahu, yang aktif ini sama dengan proliferatif. Sedangkan dorman ini sama dengan vegetatif. Atau sama dengan resting. Gitu ya. Nah, kemudian bentuknya gimana? Kalau misalnya dia aktif atau proliferatif, maka bentuk si protozoa itu adalah trofozoid contohnya. Karena dia kan punya beberapa bentuk, misalnya trofozoid, nanti merozoid, dan seterusnya. Kalau misalnya si dorman ini dalam bentuk kista ya. Jadi jangan lupa nih, kista itu adalah ketika dia diam, dorman, vegetatif atau resting, sedangkan trofozoid itu adalah aktif atau proliferatif. 54. Bentuk. Nah, ini apa lagi nih? Vegetatif itu kan artinya yang tadi ya, diam. Ini bentuknya kista. Kalau proliferatif bentuknya trofozoid. Artinya apa? Uh, ini tergantung dia nanya yang mana. Tapi rupanya ada kata kunci lain nih. Aktif bergerak. Oke, maka kebetulan ini kata kuncinya, jadi abang lebih cenderung untuk menjawab yang trofozoid ya. Nah, jadi ini vegetatif ini kayaknya salah soalnya. Hati-hati ya. 55. Bentuk yang tidak aktif bergerak ditemukan pada stadium. Oke, ini adalah lawan daripada yang aktif bergerak ya. Ini tidak aktif bergerak, maka jawabannya udah jelas. Ini pasti adalah kista. 56. Protozoa dibedakan berdasarkan, nah jadi ini intinya apa? Klasifikasinya. Nah ini ada 4 kalau nggak salah ya. Ini ada alat, dia tergantung cara bergeraknya gimana. Di 3, 4. Oke. Yang pertama ada yang namanya Mastigophora. Ini sekalian nge-review ya, karena kemarin nggak ada bahas slide protozoa. Ada yang namanya Sporozoa. Ada yang namanya Ciliophora. Ada yang namanya Rhizopoda. Nah, Mastigophora adik-adik, dia menggunakan flagel. Sporozoa tanpa alat gerak. Ciliophora, seperti namanya, menggunakan cilia atau rambut halus. Rhizopoda menggunakan pseudopodia.
Oke, ini sekedar tahu aja. Nah, yang sporozoa ini yang tanpa alat gerak itu contohnya ini penyakit paling terkenal yaitu malaria ya di sini. Eh, ini adalah Plasmodium. Kalau yang ada flagelnya, ada cambuknya, contohnya yang bentuknya seperti ini ya, maka ini adalah Giardia. Kalau yang silia contohnya apa? Paramecium. Kalau yang rhizopoda, tunggu ya Bang lupa. Oke, oke ya. Jadi yang rhizopoda memang tidak terkenal ya. Abang udah searching barusan, nggak ada yang nama yang sering kita temukan di penyakit-penyakit. Oh ada, amuba. Oke, jadi dia diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Kalau alat geraknya flagel, maka namanya mastigophora. Kalau tanpa alat gerak namanya sporozoa. Kalau alat geraknya adalah silia, maka dia siliophora. Kalau dia menggunakan pseudopoda, maka itu adalah rhizopoda. Oke, 57. Protozoa yang bergerak dengan bulu-bulu getar. Ya udah jelas ya, bulu getar ya. Bulu itu artinya yang kecil-kecil ya, bukan yang satu panjang. Maka itu adalah si Ciliata. 58. Protozoa terbesar pada manusia adalah, ingat aja ini, Balantidium coli. Ini tiap tahun ada aja pertanyaannya ya. Jadi itu jawabannya. Balantidium coli. 59. Seorang perempuan umur 63 tahun mengalami patah tulang femur. Akibatnya apa? Dia 3 bulan baring aja di tempat tidur. Oke, jadi apa yang kira-kira akan terjadi pada pasien ini? Ini udah jelas ya. Pasien baring 3 bulan artinya apa? Otot nggak dipakai. Kalau otot nggak dipakai, maka dia akan mengalami atrofi. Ya, jadi ini adalah disuse atrofi atau atrofi yang diakibatkan gara-gara ototnya tidak dipakai. Karena nanti ada atrofi yang lain, atrofi gara-gara kurang nutrisi, ada lagi juga. Tapi pada kasus ini secara spesifik dia adalah disuse atrofi. Oke, ini sisanya nggak usah dipikirkan. Ini udah jelas, disuse atrofi. 60. Adaptasi sel pada polusi udara akan mengakibatkan apa? Jadi kalau ada polusi udara, contohnya asap rokok ya, yang akan terjadi adalah metaplasia. Apa tuh? Berubahlah nanti struktur dinding selnya yang awalnya seperti ini ya, yang kotak-kotak, nanti akan berubah menjadi panjang-panjang. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa melindungi dirinya dari paparan polusi udara. Ini adalah metaplasia ya. Jadi ini sudah jelas. Nah, tapi jangan lupa ada kondisi-kondisi yang namanya hipertrofi juga ini. Jadi mesti diingat juga. Hipertrofi ini adalah kondisi di mana sel itu ukurannya membesar. Nah, ini kebalikan daripada disuse atrofi ya. Ini kebalikan daripada atrofi. Oke, jadi kenapa? Karena dia semakin dipakai, maka semakin besar ototnya. Kalau atrofi makin nggak dipakai, makin kecil ototnya, gitu ya. Lanjut, 61. Aterosklerosis pada pembuluh darah merupakan kelainan. Nah, adik-adik sekalian, aterosklerosis itu artinya apa? Atero itu artinya pembuluh darah. Sklerosis artinya mengeras. Artinya apa? Kalau nekrosis itu kan mati. Nelerobiosis ini abang nggak tahu apa. Kayaknya nggak. Ini typo deh, tahap apa gitu. Apoptosis ini istilah sel yang mati. Progresif ini adalah status penyakit yang berkembang. Kalau degeneratif, inilah jawabannya. Degeneratif itu artinya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia juga fungsinya menurun. Ini artinya wear and tear ya. Barang makin dipakai makin rusak, itu intinya degeneratif. 62. Adaptasi sel disertai dengan pembesaran organ dengan jumlah sel bertambah. Nah, hati-hati ya.
Kadang-kadang adik-adik ini kalau dapat pembesaran, mau buru-buru aja menjawab hipertrofi ini. Padahal kata kuncinya bukan yang itu, kata kuncinya yang ini, jumlah selnya yang bertambah. Maka jumlah sel bertambah itu adalah hiperplasia ya. Hati-hati. Hipotrofi apa? Ini nggak ada ya, adanya atrofi. 63. Seorang laki-laki 50 tahun menderita hipertensi 10 tahun. Kadang-kadang disertai mudah lelah pada jantung kanan. Nah, adik-adik sekalian, pasien yang mengalami hipertensi artinya apa? Jantungnya kerja ekstra. Oke, jadi ingat, karena dia bekerja terus, maka dia mengarahnya kemana? Ya hipertrofi ya. Makanya nanti adik-adik akan ketemu nanti di blok jantung ada yang namanya kardiomegali, ada pembesaran jantung. Kenapa jantungnya membesar? Karena kerja terus ya, kerja ekstra. Maka nanti ketemulah hipertrofi ventrikel kanan. Inilah yang dialami oleh pasien ini ya, hipertrofi ventrikel kanan. Atau yang kita sebut sebagai RVH, right ventricular hypertrophy. Ke-64. Seorang perempuan 30 tahun didapatkan kakinya terjepit di antara reruntuhan bangunan akibat gempa. Dijumpai kakinya bengkak dan sakit. Nah, bengkaknya kenapa? Nah, pada pasien ini karena dia kejepit, maka ini biasanya gara-gara alirannya yang keganggu. Kalau alirannya keganggu, maka terjadi edem. Kalau cerita edem, maka itu adalah perpindahan cairan dari intraseluler, intravaskuler ya, ke ekstravaskuler. Artinya apa? Ini terjadi karena tekanan hidrostatik meningkat. Jadi kalau yang ini kena rendah, ini nggak masuk ya. Nah, kenapa bisa begini? Ini karena adanya transudasi. Kalau eksudasi, ini ceritanya nanti yang inflamasi ya. Maka kita ketemu ada yang namanya pus atau nanah. Gangguan kelenjar getah bening enggak ya, ini karena ini lebih mengarahkan kepada misalnya kaki gajah atau filariasis. Ini ceritanya infeksi. Oke, 65. Rasa nyerinya gara-gara apa gitu kan? Rasa nyeri terjadi akibat, nah ini bukan cerita saraf, bukan zat-zat otokoid, ini aku nggak tahu apa nih otokoid. Patah ini tidak terbukti ya, kita nggak tahu ini patah apa enggak. Tapi yang jelas apa? Karena ada bengkak, maka meningkatlah tension pada jaringan ya. Ini dia jawabannya. Warna merah yang dijumpai disebabkan oleh, nah jadi kalau ada inflamasi, ada merah, itu disebabkan apa? Karena adanya kongesti dari darah ya. Perdarahan lokal, ya, nggak bisa dibuktikan ya, belum tahu kita kasusnya gimana. Oke, transudasi ini gara-gara apa? Gara-gara edem tadi ya, jadi bukan ke sana arahnya. 67. Radang akut yang terjadi akan dijumpai, udah jelas ya, kalau misalnya dia, ini kan acute inflammation ceritanya, maka dia PMN ya. Contohnya apa? Neutrofil. Kalau misalnya ceritanya lemfosit, maka ini adalah adaptif. Maka ini butuh waktu. Bukan yang akut ya. Oke, lanjut. 68. Gambaran inflamasi non-infeksi. Ini ya, inflamasi non-infeksi akibat radang. Jadi ini terjadi, ini abang nggak ngerti nih kenapa inflamasi di sini radang lagi ya. Intinya apa? Kalau misalnya terjadi inflamasi yang bukan gara-gara infeksi, apa selnya yang banyak ditemukan? Nah, ini macam-macam ya nanti inflamasi non infeksi itu kayak artritis, osteoartritis dan seterusnya. Itu kan terjadi inflamasi tapi bukan gara-gara mikroorganisme, bukan gara-gara mikroba. Nah, kalau kayak gitu ceritanya, maka housekeeping-nya ini meningkat.
Siapa yang lakuin housekeeping? Jangan lupa si makrofag ya. Oke, 69. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dibawa ke ibunya ke rumah sakit dengan keluhan diare 6 jam yang lalu. Keluhan juga disertai demam, nggak tinggi, dan seterusnya. Oke, ini nggak perlu dibaca semua deh. Tapi intinya pasien ada sakit mual, sakit perut, sering jajan di pinggir jalan. Oke. Diagnosisnya ini, infeksi saluran pencernaan. Oke. Nah, gini, intinya gini adik-adik. Ini ada anak-anak di bawah ibunya, sakit perut, kemudian dia didiagnosis ada infeksi saluran pencernaan. Gara-gara apa? Gara-gara makan di pinggir jalan, terutama yang banyak lalat. Pertanyaannya adalah, si lalat ini bisa menyebabkan infeksi di saluran pencernaan itu dia sebagai siapa? Ya. Nah, jadi ini udah jelas, ini adalah faktor biologis ya. Nah, faktor biologis itu artinya ada nih makhluk hidup yang memperantarai terjadinya atau perpindahan daripada si patogen, tapi tidak di dalam tubuhnya si tidak dalam tubuhnya si makhluk hidup itu. Jadi si lalat kan kaki-kakinya itu kotor, maka kaki-kaki itulah nanti yang memungkinkan perpindahan bakteri dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks ini makanan, maka itu namanya faktor biologis. Beda dengan host perantara. Kalau host perantara itu di dalam darah si ininya binatangnya, gitu loh maksudnya. Kalau agen penyakit apa? Inilah bakteri, virus, jamur, dan seterusnya ya. Kalau faktor mekanis apa? Ini artinya benda mati. Kalau host space definitif apa? Artinya ini manusianya ya yang terinfeksi. Oke, 70. Apa sih istilah untuk hubungan antara pasien dengan organisme yang menginfeksi pasien tersebut? Jadi kalau ada pasien, kemudian terinfeksi oleh organisme, kemudian dia kayaknya sakit ya, harusnya ini ada hubungannya lagi nih, sakit gitu ya. Kalau misalnya pasiennya diinfeksi dan merugikan si pasiennya, maka itu adalah simbiosis parasitisme. Soalnya ada juga organisme dalam tubuh kita yang sifatnya eh, menguntungkan, contohnya lactobacillus. Lactobacillus ini adalah bakteri-bakteri yang banyak di pencernaan, jadi itu harusnya mutualisme kalau kayak gitu. Atau dia hidup aja, nggak ada apa-apa, maka itu komensalisme ya. Tapi kayaknya ya, ini ada juga bisa dijawab yang simbiosis. Atau mungkin kayaknya abang lebih cenderung ke simbiosis deh sekarang, setelah baca ulang soalnya ya. Dia cuma nanya hubungan, kalau hubungannya simbiosis. Tapi belum jelas nih, organismenya nih apa? Patogen kah? Atau flora normal? Gitu ya. Kalau sifat dari hubungannya baru bisa kita jawab kayaknya mutualisme atau parasitisme ya. Kayaknya gitu deh. Oke, ini abang kembalikan ke adik-adik ya untuk jawabannya gimana. Silahkan ikuti kata hati. Oke, 71. Balantidium coli merupakan parasit pada babi yang sewaktu-waktu dapat menghinggapi manusia. Nah, ini kata kuncinya apa? Awalnya di babi. Kemudian dia pindah ke manusia. Maka apa namanya tuh? Ini namanya adalah zoonosis. Perpindahan satu mikroba yang awalnya menginfeksi hewan, sewaktu-waktu dia bisa infeksi manusia. Itu namanya adalah zoonosis. Kalau ektoparasit ini apa? Ektoparasit ini artinya parasit yang di luar aja ya. Contohnya apa? Kutu. Kutu kan nggak masuk ke darah, nggak masuk ke dalam organ dalam, ya di luar aja deh. Maka itu namanya ektoparasit. Kemudian ada yang namanya parasit obligat. Maka dia hanya hidup dari organisme lain. Nggak ada organisme lain, maka dia tidak hidup. Itu adalah parasit obligat. Dia emang seumur hidupnya tuh nyusahin aja pokoknya. Kalau monoksen, ini artinya dia host space definitifnya cuma satu. Maksudnya gini, kalau misalnya dia cuma infeksi babi, ya udah babi aja.
Kalau dia nginfeksi manusia, ya manusia aja. Nah, ada memang yang bersifat ini kebalikannya itu polyksen ya. Mana tahu ditanya. Kalau polyksen artinya dia bisa menginfeksi beberapa hospes gitu loh. Kemudian ada yang namanya parasit fakultatif. Fakultatif itu artinya dia sebagian aja. Sebagian dia berusaha sendiri, sebagian lagi dia parasit. Jadi ini kebalikan dari, bukan kebalikan sih, apa ya, variasi dari si obligat tadi ya, yang versi lebih ringannya. 72. Seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena muntah dan diare. Ya, sejak sore udah 8 kali, seperti cucian beras, baunya amis, setiap yang dimakan, diminum akan dimuntahkan. Dokter mendiagnosa ini kena. Oke. Pertanyaannya, bagaimana penularan penyakit secara langsung? Nah, adik-adik sekalian, penularan itu atau transmisi ya, bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung ya. Oke, bedanya apa? Kalau tidak langsung, maka dia butuh perantara. Sedangkan langsung, seperti namanya ya langsung tanpa perantara ya. Maka kita tinggal lihat aja, kalau secara langsung mana yang pakai perantara, mana yang enggak ya. Yang A, adanya kontak fisik antara satu orang ke orang lain. Kontak fisik tanpa perantara, maka jawabannya adalah ini ya, yang secara langsung. Sisanya kita lihat, menyentuh benda orang, ini ada perantara ya, maka ini yang tidak langsung. Kontak dengan bahan yang tercemar, karena ada perantara, maka ini adalah tidak langsung. Ada lalat, tidak langsung. Nyamuk menghisap, nyamuk, tidak langsung. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya yang A. 73. Mengapa parasitologi harus dipelajari mahasiswa kedokteran? Nah, adik-adik yang adik-adik lakukan sekarang kan mempelajari parasitologi. Nah, pertanyaan-pertanyaan model kayak gini, ingat, cari yang paling panjang ya. Kita lihat ini paling panjang, kayaknya yang A ya ini. Coba kita lihat. Banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh parasit. Ini Abang setuju. B, parasitologi merupakan salah satu ilmu kedokteran. Iya, tapi kenapa penting? Itu nggak dijelaskan di sini ya. C, banyak parasit tersebar di seluruh dunia. Ya benar. Tapi relevansinya apa? D, parasit tidak semua dapat dilihat dengan mata. Ini juga udah salah kalimatnya ya. Tidak semua dapat dilihat dengan mata. Tidak semua. Artinya ada yang bisa dilihat dengan mata. Ya oke-oke aja sih. Tapi ini tidak menunjukkan kenapa penting ya. Kemudian parasit merugikan organisme lain. Ya benar ya. Tapi yang paling masuk akal menurut Abang itu yang A ya, banyak masalah kesehatan. Kenapa? Karena pada dasarnya ya kita kan orang kesehatan, ada pasien datang dengan masalah kesehatannya gara-gara parasit, maka kita mempelajarinya gara-gara itu, bukan gara-gara penyebab-penyebab yang lain ya. Jadi ini yang lebih relevan dengan dunia kedokteran atau kesehatan. 74. Apakah istilah untuk parasit yang hidup lebih dari satu jenis hospes? Nah, udah dibilang tadi ya, polyksen ya. Monoksen artinya cuma satu, polyksen artinya lebih dari satu. Ektoparasit artinya dia di luar permukaan tubuh, endoparasit di dalam permukaan tubuh. Parasit obligat artinya dia hidupnya memang untuk ya jadi parasit aja ya, nyusahin. 75. Apa istilah untuk organisme tempat hidup parasit di mana parasit dapat tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual? Oke, jadi ini adalah hospes yang reservoir ya. Bedanya apa nih? Yang penting itu yang ini aja ya, yang BCE ini ya. Jadi kita bahas yang ini aja. Kalau hospes perantara, dia ada di dalam host itu, ya, ada di host, tapi dia tidak bereproduksi. Dia tidak memperbanyak dirinya di hospes perantara. Kalau hospes definitif, ya ini yang hospes terakhirnya. Contohnya kalau di dunia kedokteran ya manusia. Terakhir dia menginfeksi manusia dari manapun datangnya. Kalau hospes reservoir, ini jawabannya. Kenapa? Karena dia bereproduksi. Jadi kalau secara visual, katakanlah, eh,
Katakanlah ini babi ya. Ini ada babi. Ada 2 babi. Nah, beda kedua babi ini apa? Yang satu, kalau misalnya dia terinfeksi oleh bakteri, ya udah bakterinya satu aja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hospes perantara. Kenapa? Karena ya udah, dia nggak memperbanyak dirinya di dalam si babi itu. Tapi kalau misalnya dia udah masuk nih, kemudian dia memperbanyak diri, maka ini adalah reservoir ya. Nah, sebenarnya contoh yang paling bagus untuk hospes reservoir ini adalah kelelawar. Karena di dalam kelelawar itu banyak banyak mikroorganisme yang memperbanyak dirinya di situ, bermutasi lah, menyebabkan penyakit-penyakit baru, gitu ya. Makanya di lokasi-lokasi yang makanin kelelawar itu eh, lebih cenderung terkena infeksi penyakit-penyakit yang lebih baru. Nah, tapi kenapa Bang gambar babi? Karena lebih gampang untuk digambarin. Oke, pasien datang dengan nyeri vas derajat 5, maka obat yang cocok diberikan adalah, nah ini ceritanya lebih ke, eh, kita lihat dulu yang opioid sama enggak ya. Morfin sama tramadol, ini ceritanya opioid. Opioid itu artinya narkoba. Kalau narkoba, maka itu ceritanya lebih ke yang vas-vas 789 ya. Tapi kalau masih vas 5, itu kita bisa kasih yang paracetamol ataupun asamifenamat. Bisa dua-duanya. Terus yang mana dong Bang? Ini mesti lihat slide sekali lagi ya. Kebetulan Abang nggak punya slide farmakologinya, jadi jawaban di tiap sumber bisa beda. Tapi karena kalian mau jawab soal berdasarkan slide-nya yang ada di kampus, maka ini mesti dicek sekali lagi ya. Jadi untuk jawaban pastinya nanti Abang infokan ya. Atau mungkin adik-adik yang tahu nanti boleh kasih tahu Abang ya. 77, yang merupakan Ains COX-2 inhibitor selektif. Nah, ini udah jelas, kalau paracetamol itu sifatnya non-selektif. Kalau piroxicam, ini COX-1. Ibuprofen juga non-selektif. Nah, kalau dia selekoxib, inilah jawabannya, inhibitor yang selektif ya, ini COX-2 selektif. Meloxicam kan COX-2 juga Bang, ya benar. Tapi COX-2 ini dia semi-selektif. Oke, maksud selektif dan tidak selektif kemarin udah dijelasin ya. 78, obat pilihan pada penanganan demam adalah obat yang bekerja pada, nah ini nggak jelas nih soalnya. Harusnya obatnya adalah yang bekerja pada prostaglandin ya. Dan kebetulan obat yang bekerja pada prostaglandin itu adalah paracetamol. 79, terapi adjuvan yang dapat dipilih pada penanganan nyeri adalah, biasanya kalau ada nyeri, udah kita kasih NSAID, ya NSAID, tambahannya adalah steroid. Maka di sini jawabannya adalah dexamethasone. Jadi jangan digabungin ya, misalnya paracetamol dengan ibuprofen, walaupun memang ada jurnalnya. Ada juga merek-merek obat kayak apa ya, Bodrex gitu ya, kalau nggak salah tuh menggabungkan paracetamol dengan ibuprofen. Memang ada, tapi itu judulnya adalah terapi kombinasi, bukan adjuvan. Kalau adjuvan dia mesti berbeda golongan obatnya ya. 80, efek samping yang paling sering terjadi pada penggunaan NSAID apa? Nah, ini paling sering nih. Sakit kepala, minum NSAID, sakit sakit perut, minum NSAID, mens dia, sakit perut bergejolak ya. Ini bisa menyebabkan gastritis. Kenapa? Di lambungnya nanti itu bisa, ini lanjutannya nih. Menghambat prostaglandin pada ini antara satu ini ya. Abang lupa yang mana. Belum cukup waktu ngerjain soalnya tadi. Jadi ini nanti Abang ini ya update.
Tapi yang jelas dia menghambat prostaglandin, kemudian mengganggu pH daripada si lambung, menyebabkan lambung itu nggak bisa melindungi dirinya dari asam lambungnya sendiri. Oh, kalau gitu jawabannya yang B. Ya, jelas ya. Sel parietal ini dia menghasilkan mukus. Tunggu dulu ya. Oh, kalau mukus yang ini dong. Oke, maaf ya, maaf banget. Sel mukus lambung. Kenapa? Mukus lambung itu kan... Hah? Tunggu, abang googling bentar ya. Sel yang menghasilkan mukus lambung. Oke. Jadi gini, yang A ini mengecoh ya. Jadi yang benar jawabannya yang B. Kenapa gitu? Jadi dia menghambat prostaglandin pada sel parietal. Yang mana sel parietal ini memproduksi sel mukus. Yang mana sel mukus sifatnya adalah gastroprotektor. Artinya ini adalah lapisan pelindung. Oke? Karena lambung kan sifatnya asam. Supaya dia tidak mencerna dirinya sendiri, maka ada lapisan yang melindunginya. Namanya lapisan mukus. Lapisan mukus itu diproduksi oleh sel parietal, gitu loh maksudnya. Jadi ini yang A akan benar ketika dia dibilang menghambat produksi mukus di lambung, bukan sel ya, cairan. Nah, kalau kita rubah seperti itu barulah dia benar ya, menghambat produksi cairan mukus lambung. Jadi emang agak terkecoh tadi. Oke? Jadi kalau misalnya prostaglandinnya, itu efeknya ke si sel parietal, gitu ya. Oke, 82. Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran UNSU suatu hari menderita faringitis. Kata dokter, oke. Bidang farmakologi yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Oke, jadi nasib ya, bukan efek. Kenapa? Ini beda. Kalau misalnya nasib obat itu cerita tentang metabolismenya gimana, kemudian diekskresikannya atau dibuangnya gimana, gitu ya. Bukan dampak dari obat itu terhadap tubuh. Nah, kalau misalnya begini ceritanya, maka jawabannya adalah yang farmakoki. Ya, farmakokinetik. Kinetik itu artinya bergerak ya, Dek ya, bergerak. Kinesia. Jadi bagaimana obat itu berpindah-pindah dari tubuh kita, bagaimana paruh waktunya, bagaimana dia diekskresikan, apakah lewat urin, apakah lewat mana itu ya. Tapi kalau farmakodinamik, ini artinya efek fisiologis. Apakah dia menghambat santin oksidase, apakah dia menghambat reseptor COX yang tadi, menyebabkan terjadinya penurunan rasa nyeri, reseptor nyeri, menurunkan tekanan darah, dan seterusnya. Itu adalah farmakodinamik ya. Ini nggak usah diperhatiin. Fitofarmaka artinya fito itu tumbuhan ya. Jadi ini cerita herbal. Nggak ada hubungannya dengan efek-efek perjalanan obat. 83. Metabolisme obat paling banyak terjadi di hepar, udah jelas. Ya, disinilah terjadi metabolisme obat. Nah, tapi kalau ginjal ini ceritanya ekskresi ya. Ekskresi obat. Atau pembuangan obat. Lanjut, 84. Pada radang akut, terjadi akumulasi cairan yang dinamakan edema. Nah, kenapa bisa terjadi edema? Itu pertanyaannya. Karena ada perpindahan cairan. Dari mana? Dari intravaskular ke ekstravaskular. Jadi, kalau misalnya yang A mau benar, ini harus berubah jadi ekstra. Cairan menumpuk di ekstravaskular. Nah, kalau mengalir air dari ion ke dalam jaringan ekstravaskular, ini jawabannya ya. Jadi dia memang harus ke sini. Atau nama lainnya apa? Interstisial. Terbentuknya di intravaskular udah jelas salah ya. Vasodilatasi, vasokonstriksi ini juga nggak ada hubungannya. Secara apa ya? Fisiologis ya.
85. Sel yang berperan dalam proses radang akut apa? Udah jelas neutrofil ya. Kayak yang kemarin sudah dijelaskan, sel-sel yang berdampak pada sistem imun innate, terutama yang paling sering 50-60% itu adalah si neutrofil ya. Eritrosit enggak, kenapa? Karena itu kan sel darah merah. Limfosit juga enggak, karena ini nanti yang radangnya lebih ke subakut ke kronis. Kalau makrofag ini secara spesifik nanti ke radang akut yang sifatnya non-infeksi. Oke, 86. Mediator yang berperan pada peningkatan permeabilitas vaskular pada proses inflamasi akut adalah, nah ini adik-adik sekalian, pada dasarnya itu cerita tentang permeabilitas dinding sel itu, ingat ya kemarin. Jadi dinding sel yang awalnya rapat-rapat, dia akan jadi renggang. Supaya apa? Zat-zat itu bisa lewat. Nah, sebenarnya ini terjadi akibat adanya histamin, bradikinin, dan interleukin 1. Maka kalau gini ceritanya, jawabannya adalah yang bradikinin harusnya. Oke, enzim lisosom ini jangan lupa ini adalah enzim pencernaan ya untuk proses antara itu fagositosis atau apoptosis. Kalau prostaglandin itu adalah mediator demam dan nyeri. Kalau dia kemokin ini jangan lupa ini untuk kemotaksis atau perpindahan sel dari intravaskular ke ekstravaskular ke lokasi yang mengalami luka atau cedera. Kalau amin vasoaktif ini yang hubungannya dengan pembuluh darah. Oke, 87. Inflamasi granulomatosa, granul ya. Granulomatosa merupakan pola inflamasi kronik khusus yang ditandai dengan dijumpai sel makrofag ya. Ini udah jelas. Kemarin udah dibahas di slide-nya Dr. Ila ya. Untuk patologi anatomi. Jadi paling banyak makrofag di situ. 88. Mediator yang berperan dalam proses radang yang menyebabkan rasa sakit. Udah jelas nih prostaglandin. Obatnya antiprostaglandin. Contohnya paracetamol ya. 89. Keluarnya leukosit dari pembuluh darah ke jaringan interstisial disebabkan karena peristiwa. Jadi leukosit dari intravaskular ke interstisial. Kalau misalnya ceritanya tadi cairan, maka itu edema. Tapi kalau misalnya leukositnya, ini tadi itu ya, makrofag jadi fagosit. Kenapa dia bisa pindah? Karena ada proses yang namanya kemotaksis. Kalau ini edema ya. Kalau ini proses makan. 90. Setelah fagositosis selesai, leukosit akan mengalami fagositosis selesai, leukosit mengalami ya. Dia akan apoptosis atau kematian sel terprogram. Jadi si fagosit tadi dia akan makan, kemudian dia akan menghancurkan dirinya sendiri karena dia ingin apa yang dimakannya itu akan diuraikan secara biologis nantinya. Nekrosis enggak ya, karena itu kematian yang tidak diinginkan. Kalau radang kronik, kita semua bakal radang kronik setiap hari ya. Metaplasia juga enggak, atrofi juga enggak. Oke, itulah 90 soal plus minus sekitar 5 soal tadi yang jawabannya belum definitif, yang akan Abang coba cari lagi ya. Ada yang mau ditanya, Adek? Ada yang mau tanya? Bang mau nanya dong. Oh ya, boleh. Ini bagusnya latihannya gimana ya, Bang? Soalnya Maksudnya latihan yang bingung. gimana tuh gimana? Ini kan soalnya banyak, Bang.
nggak cuma file ini aja gitu. Terus satu file ini soalnya udah sangat banyak. Heeh. Bingung. Jadi pertanyaannya, Mungkin bagusnya berpatok kemana ya? Mungkin berpatok agak ini sih, agak kurang bagus. hmm, Cuma gimana ya? Desperate bang. oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kemarin kan kalian udah ngirim banyak file ya. Satu ini yang paling paling baru katanya, makanya Bang kerjain. Kemudian kemarin kan ada blok MOI, soal mini tes blok MOI ini macam-macam kan. Sebenar-benarnya setelah Bang baca-baca ulang, ada yang soalnya overlap. Overlap itu artinya ada soal yang ini ada di soal yang lain gitu loh. Jadi pada dasarnya patokan kalian tuh harusnya cuma 3 file. Satu yang ini, satu lagi tuh ada yang soal mini tes blok MOI, yang 60-an soal, yang udah ada jawabannya itu. Tahu? Ini nih, ntar. Yang ini. Satu lagi yang tunggu ya. Lagi yang ini. Nah, inilah soal yang merangkum keseluruhan dari bermacam file yang ada sekitar sampai 9 file itu ya. Nah, maka dari situ muncul pertanyaan, besok mau ngapain? Kan besok ada 1 hari lagi nih. Kalian maunya gimana? Mau libur, udah selesai, tinggal ujian, apa mau bahas soal yang itu juga? Atau mau bahas materi malah? Gimana? Izin Bang, kalau materi gimana Bang? Mau materi yang mana? Yang mana materinya, Dek? Ayo. Apa yang belum terbahas? Gimana? Kok menghilang? Apa mau dibahas di grup aja nanti? Malam ini tidur dulu. Oke, kayaknya sudah pada mengantuk, jadi oke, pembahasannya sudah selesai. Adik-adik silakan istirahat. Untuk besok gimana ceritanya, silahkan didiskusikan dulu. Nanti abang ikut aja pokoknya. 1 hari lagi ya. Ada yang ditanya, sekarang boleh tanya nanti di grup atau secara personal juga nggak masalah ya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa